Baik, kita lanjutkan ketentuan sholat di Arafah dan di Mina. Sholat di Arafah bagi pendatang wajib menjamak dan qashar. Sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau sholat maghrib dan sholat isya diketemukan sudah waktunya menjelang isya, maka dijamak takhir qashar. Kalau sholat zuhur dan sholat asar itu dijamak takdim qashar karena dipepetkan dengan waktu zuhur. Kemudian sholat di Mina menurut jumhur ulama sunnah jamak dan qashar. Jumhur ulama itu jamak dan qashar itu sifatnya atau hukumnya sunnah. Menurut Imam Hanafi wajib jamak dan qashar. Menurut Imam Hambali hukumnya jawaz, boleh dijamak dan di qashar. Panjenengan mau milih yang mana? Yang sunnah, yang wajib, atau yang boleh hukumnya? Semuanya sama. Yang penting ada kesempatan waktu sholat, silahkan di jamak qashar. Dam atau denda. Menurut bahasa dam berarti darah, sedangkan menurut istilah disebut hadyu, yaitu menyembelih hewan di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji, sebab atau ilah dikenakan dam. Karena apa itu kena dam? Barulah kita diminta untuk membeli seekor kambing, seekor domba untuk disembelih sebagai dam. Tapi tidak semua pelanggaran harus membeli seekor kambing. Nah, kita lihat ini. Satu, dam nusuk karena meninggalkan ketentuan manasik haji dan bukan karena pelanggaran, dikenakan bagi orang-orang yang mengerjakan haji tamattu atau qiran. Kita tadi sudah sampaikan, kita gelombang 2, kita mendahulukan umroh baru melaksanakan ibadah haji. Berarti kita masuk pada kategori haji tamattu, dan haji tamattu dikenakan dam menyembelih seekor kambing. Di mana membelinya dan berapa harganya besok akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, dam isya'ah, pelanggaran terhadap ketentuan ibadah haji dan umroh karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, seperti tidak berihram dari miqat, tidak mabit di Musdalifah, dan lain sebagainya. Nah, dam ini disebut dengan dam fidyah. Misalnya besok jenengan di Yalamlam atau di Jeddah, temannya bilang Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan. Panjenengan ikut Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan, tetapi panjenengan tidak memakai pakaian ihram, maka panjenengan kena dam isya'ah. Ini yang kedua ini, karena meninggalkan perintah. Sebelum niat harus memakai pakaian ihram. Dan kemudian yang ketiga, dam kifarat, pelanggaran terhadap ketentuan ibadah haji dan umroh karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan selama ihram, seperti membunuh hewan buruan. Di sana banyak hewan buruan. Apa? Burung dara. Kalau sampai panjenengan membunuh satu burung dara, panjenengan akan kena dam kifarat. Terus hubungan suami istri sebelum tahallul awal, jenengan sudah niat, belum tahallul, panjenengan kok berkumpul berhubungan suami istri yang di sini sah dan halal, di sana panjenengan dikenakan dam kifarat. Kemudian satu dan yang lain, dam nusuk, dam isya'ah, dam kifarat, bentuknya apa nanti akan kita buatkan tabel dan list, panjenengan tinggal baca, karena orang yang kena dam itu akan malu menyampaikan kepada teman yang lain atau pembimbing. Oleh karena yang tahu panjenengan dengan Allah, nanti akan kita buatkan list dam-dam yang dimaksud ini. Macam-macam dam. Nah ini, dam tartib wa takdir, dam tartib wa ta'dil, dam tahyir wa takdir, dam tahyir wa ta'dil. Ini apa? Nanti akan kita buatkan list biar panjenengan bisa membaca. Itu Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan sekarang ini pun besok di sana panjenengan lupa, maka nanti akan saya tuliskan saja dengan dia baca. Hukum memakan daging dam. Kalau panjenengan sudah membeli kambing dipotong, ada orang yang kadang-kala meminta dagingnya untuk dimakan. Ini hukumnya apa? Kita lihat. Mazhab Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki membolehkan memakan sebagian daging dam tamattu dan dam haji yang qiran, kecuali dam kifarat. Dam kifarat tidak boleh. Tapi dam tamattu menurut Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki boleh sebagian. Menurut Imam Syafi'i melarang memakan daging dam
baik dam tamattu, qiran ataupun kifarat. Itu ada di kitab Fiqhul Ibadah Al-Fajr halaman 153. Tetapi kalau kepengin panjenengan aman dari ketiga madhab ini atau Imam Syafi'i, kalau kepengin makan daging domba, daging kambing, belilah dengan uang panjenengan. Aman dari itu, daripada nanti pulang eman-eman ya. Kemarin saya begini ada yang menyampaikan itu nggak boleh. Sementara mau pulang ke sana lagi, menunggu 10 tahun baru bisa mendaftar, masih menunggu sekian lama antrian berangkat haji. Nah, oleh karenanya kalau kepingin makan itu belilah sendiri. Tentang batu kerikil, ketika tadi di Arafah dan di Musdalifah, sunnah mengambil di Musdalifah untuk melontar jumroh Aqabah hanya 7 kerikil saja. Untuk melontar jumroh pada hari-hari tasyrik, lebih utama mengambil kerikil di tempat-tempat lain, jumhur ulama. Tadi yang sunnah itu hanya 7 di Musdalifah untuk jumroh Aqabah. Tanggal 11, 12, dan 13 di hari tasyrik itu sebaiknya kalau menurut jumhur ulama mengambil di tempat yang lain. Karena apa? Karena tempat lain lebih banyak kerikilnya, yaitu di Arafah misalnya. Yang ketiga, makruh mengambil kerikil dari masjid, tempat najis, dan sekitar Jamarot. Misalnya Anda menyengaja mencari di masjid. Di Mina itu ada masjid namanya Masjid Taif. Kemudian Anda sengaja memang mencari di Jamarot, itu makruh hukumnya. Makruh itu ya tidak batal, tetapi hanya makruh, dibenci. Ya, agar kita tidak dibenci, maka usahakan kita tidak mengambil di sekitar masjid atau di sekitar Jamarot. Kecuali memang tidak ada yang lain daripada pulang lagi mengambil di Arafah, nggak bisa, ya silakan. Makruh pun tetap ditempuh. Itu kepepet kan begitu. Nafar awal dan nafar sani tadi sudah kita jelaskan, di mana setelah tanggal 12 kita melempar jumroh ula, wusta, Aqabah, meninggalkan Mina sebelum matahari tenggelam, kembali ke Mekah, itulah nafar awal. Kalau nafar sani tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum matahari tenggelam kita meninggalkan Mina menuju ke Makkah, itu namanya nafar sani. Nah, itu intinya. Waktu melumpur jumroh Aqabah sudah tadi kan di awal kemarin sudah kita jelaskan, jumroh Aqabah hanya 1, dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 11 melingkar 3 jumroh, ula, wusta, Aqabah. Tanggal 12 3 jumroh, ula, wusta, Aqabah. Tanggal 13 juga ula, wusta, Aqabah. Kalau nafar awal tanggal 13-nya tidak perlu. Kalau kerikilnya sisa, buang di situ. Jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang nanti dari jimat. Karena jimat itu panjenengan akhirnya pikirnya terkontaminasi, khawatir ini dan itu, akan menjadikan panjenengan down pikirannya dan sakit. Kalau sudah sakit nanti tetangga akan ngomong, salai gowo kerikil seko Arafah gitu. Sebenarnya itu karena persoalan pikiran. Agar tidak terjadi, besok kalau kerikilnya sisa, kembalikan lagi atau dibuang di sana. Nah ini yang terpenting nanti akan terjadi jidal ini, karena ada orang yang umroh terus, umroh lagi, umroh terus, umroh lagi. Kita lihat umroh berulang-ulang saat haji. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak mengapa melakukan umroh berulang-ulang sepanjang memungkinkan, baik di musim haji atau di bulan Ramadan. Alasan yang dijadikan dasar oleh ulama membolehkan umroh berulang-ulang ini adalah karena bagi orang-orang yang jarak tempat tinggalnya amat jauh dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan biayanya terbatas, mereka mungkin hanya bisa sekali dapat melaksanakan dan umroh seumur hidup. Sedangkan waktu sedang menunggu pelaksanaan ibadah haji masih lama, sehingga sayang kalau tidak memanfaatkan untuk melaksanakan ibadah umroh sunnah. Ini termaktub dalam Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitabnya Al-Fiqh A'la Al-Mabahib Al-Arba'ah, yaitu wa yundaku al-iksaru minal umrati wa tatamatu fi syahri Ramadan bi salatan mahmud. Artinya dianjurkan memperbanyak atau mengulang-ulang ibadah umroh, terutama di bulan Ramadan sesuai dengan kesepakatan 3 imam, yaitu Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali,
kecuali Imam Malik yang tidak sependapat hadis riwayat Bukhari. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu meminta izin kepada Rasulullah untuk melaksanakan umrah setelah hajinya. Karena pada saat umrah sebelumnya ia batal karena kedatangan haid sebelum melaksanakan tawaf. Walaupun ia ditanggung dapat 2 pahala juga karena telah melakukan haji dan umrah secara sekaligus sesuai saran Nabi Rasulullah SAW, tetapi ia belum puas sebelum melaksanakan ibadah umrah sendiri. Karena itu setelah suci, beliau ini Siti Aisyah melaksanakan tawaf haji. Ia berkata kepada Rasulullah, yang artinya, wahai Rasulullah, apakah mereka pergi menunaikan ibadah haji dan umrah sedangkan aku hanya dapat ibadah haji saja? Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Abdul Al-Rahman bin Abi Bakr untuk keluar menemani Aisyah pergi ke Taif. Kemudian Aisyah pun melakukan ibadah umrah setelah melaksanakan haji di musim haji. Pada intinya orang melaksanakan umrah lagi karena mampu secara kesehatan atau mampu membayar biayanya karena perjalanan naik bus atau naik taksi diperbolehkan dan tidak apa-apa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha Al-Bukhari tersebut, sebagian ulama memahami bahwa sesungguhnya ibadah umrah itu boleh dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Hal ini memperkuat pendapat dirinya melakukan umrah boleh dilakukan pada bulan haji atau bulan Ramadan. 2 kali kalau kembali kepada dasar ini. Tetapi kalau mau ditambahi boleh, bukan berarti batal atau dilarang. Apa buktinya ini? Meski demikian, jemaah disarankan untuk menjaga kesehatan harga pada saat wukuf serta rangkaian manasik lainnya, baik yang rukun maupun yang wajib. Kondisi kesehatannya tetap terjaga terlebih dahulu. Kondisi saat ini menyulitkan di mana jumlah jemaah haji mencapai jutaan. Ziarah dan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini kita lanjutkan pada periodisasi atau materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.